Selamat datang di channel Kampung Film. Kali ini saya akan menceritakan alur film yang berjudul Don't Click yang dirilis pada tahun 2020. Dibintangi oleh Walter Skarsgård, Matt Cavus, Kirsten Howard, dan Geoff Mice, dan disutradarai oleh Gi Hae Kyung. Film ini menceritakan seorang lelaki yang bernama Sam sering melakukan coli dengan cara menonton video penyiksaan wanita telanjang. Sampai akhirnya ia terkutuk akan perbuatan yang ia lakukan. Bukan hanya itu, sahabatnya yang bernama Josh juga ikut terkutuk karena ulah Sam. Apakah yang akan terjadi kepada mereka berdua? Akankah Josh dan Sam bisa terbebas dari kutukan itu? Tanpa banyak bacot, kita masuk ke alurnya. Film dibuka di gedung apartemen kosong. Terlihat seorang pria yang sedang berhadapan dengan laptop dan ia bernama Sam. Dan hobinya selalu menonton adegan penyiksaan wanita dalam keadaan tanpa busana. Saat itu, Sam sedang membuka website dan masuk ke dalam grup chat video yang berisikan seorang perempuan yang sedang terikat dan meminta tolong. Tiba-tiba live terhenti dan muncul pemberitahuan bahwa koinnya telah habis. Karena penasaran dan ingin melanjutkan enak-enak, ia memutuskan untuk membeli koin dan scene berpindah. Setelah keluar malam dengan pacarnya yang bernama Shannon, Josh pulang ke rumahnya yang berupa apartemen kosong. Josh melihat laptop teman sekamarnya yaitu Zen terbuka di situs BDSM bawah tanah. Karena penasaran, ia pun melihatnya. Setelah secara singkat melihat klip dari video pria bertopeng yang menyiksa wanita tawanan bernama Maya, Josh mengalami kesurupan. Tiba-tiba saja ia sudah berada di kamar berdinding semen di api penyucian supernatural. Terdengar teriakan seseorang dari luar, tapi Josh bingung bagaimana cara agar ia bisa keluar dari sana. Seorang salaryman yang berpakaian bagus dengan bekas luka berdarah di kepalanya yang botak secara misterius muncul mengambil alih tubuh Josh. Salaryman juga memunculkan Sam dengan tangan yang terikat dan mulut terjahit. Josh mengira ini hanya mimpi dan ia menduga mimpi yang ia alami karena obat-obatan. Tubuh Josh kembali dikendalikan oleh Salary dan memecahkan cermin dan mengambil pecahannya dan memotong tangan kanan Sam. Josh lalu tersadar kembali dan melihat ia sedang terbaring di kamarnya. Ia pun ke kamar Sam untuk mengeceknya dan ternyata Sam juga ada di sana. Ia tampaknya senang karena menurutnya itu hanya mimpi. Sekilas ia melihat tubuhnya di cermin penuh dengan darah. Singkat cerita, ia kembali dikejutkan oleh laptop Sam yang sedang berkedap-kedip dan lagi-lagi ia melihat video pria bertopeng sedang menyiksa Maya. Josh kembali kesurupan dan kembali ke dinding semen supernatural. Lalu ia bertanya kepada Sam tentang apa yang sebenarnya terjadi. Karena mulut Sam dijahit, ia tak bisa mengatakan apa-apa dan Sam hanya mengedipkan mata. Tapi Josh tak mengerti arti kedipan itu. Tiba-tiba muncul video penyiksaan Maya dengan pakaian terbuka dan pria itu memutilasi Maya sebelum mencekiknya menggunakan rantai paku hingga Maya mati mengenaskan. Joe sangat terkejut dan ia bertanya tegas kepada Sam apa yang sebenarnya sudah Sam lakukan. Tiba-tiba tubuhnya dikendalikan dan Maya sedang mengawasinya di balik cermin itu. Entitas gelap yang merasuk memaksa Josh untuk merobek mata Sam dengan penjepit. Dan sekali lagi, Josh kembali terbangun. Lalu ia pergi ke kamar Sam untuk memastikan keberadaannya. Tapi ternyata Sam sudah menghilang. Ia berusaha menelponnya tapi nomor Sam tak aktif. Josh berusaha untuk keluar tapi pintunya tak bisa dibuka. Ia berusaha untuk teriak tapi tak ada satu orang pun yang mendengarnya. Josh lalu mengambil laptop Sam dan menghancurkannya. Tak lama kemudian, laptop itu kembali utuh. Josh kembali kesurupan dan kembali ke dinding semen supernatural. Josh menghampiri Sam dan melihat wajah Sam tanpa bola mata. Josh memberitahukan bahwa mereka sedang dikutuk. Tiba-tiba hantu Maya muncul dan mengejutkan Josh. Ia lalu bertanya kepada Maya, apakah di dalam video itu adalah kau? Josh juga bertanya mengapa ia dan temannya berada di tempat ini. Sedikit saya jelaskan bahwa video penyiksaan Maya terjadi saat Sam sedang masuk ke grup video tersebut dan saat itu juga Maya dibunuh. Dan pria yang bertopeng itu adalah Salaryman. Ia dibunuh oleh arwah Maya setelah Maya dieksekusi. Dan siapa saja yang sudah melihat adegan itu akan terkutuk.
Itulah alasan kenapa Josh juga berada di ruangan semen ini, karena ia sempat melihat di waktu menit-menit awal tapi Josh belum menyadarinya. Lanjut, Maya menyuruh Josh untuk memejamkan mata dan memperlihatkan apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang telah Sean lakukan hingga ia dihukum seperti ini. Kisah pun flashback. Saat itu, Josh masuk ke kamar Sean dan memergokinya sedang menonton adegan penyiksaan. Yang mengherankan adalah Sean merasa terangsang akan video penyiksaan terhadap wanita. Sean lalu mengatakan bahwa itu hanya video porno biasa dan semua adegannya hanya rekayasa. Tapi Josh merasa Sean telah berbohong. Malamnya mereka sedang asik bermain game dan tiba-tiba turun hujan dan Josh menyuruh Sean untuk mengambil pakaian yang ia jemur di luar. Josh yang penasaran dengan grup video itu diam-diam mengambil laptop Sean dan mengunci apartemennya. Sekilas ia melihat bahwa adegan itu ternyata bukan rekayasa melainkan sebuah kenyataan. Josh kembali ke alam sadarnya dan ia sudah menyadarinya. Tubuh Josh kembali dikendalikan dan tangannya sudah menggenggam sebuah suntikan besar yang berisi cairan racun dan memaksanya untuk menyuntikkan ke perut temannya itu. Setelah itu, Josh juga memotong terong Sean sampai akhirnya Sean mati. Dan lagi-lagi ia terbangun dan ia keluar untuk melihat keadaan ruangan apartemennya dan masuk ke dalam kamar Sean. Dan yang benar saja, ternyata Sean sedang tidur. Josh menghampiri Sean dan memeluknya. Josh terlihat sangat senang karena ternyata itu hanyalah mimpi. Tapi ucapan Sean mengejutkan Josh saat Sean mengatakan bahwa ia baik-baik saja. Mataku masih ada, bibirku tak berdarah, dan tangan kananku masih utuh. Josh kaget dengan ucapan Sean. Seketika tubuh Sean tiba-tiba berubah dan Josh sadar bahwa apa yang ia sudah lalui itu bukanlah mimpi. Josh lalu menoleh ke arah cermin dan ia pun juga ikut dibunuh oleh Maya. Dan film pun tamat. Pesan moral yang bisa kita ambil adalah lebih bisa menghargai wanita dan tak ada penyiksaan dan pemerkosaan terhadap wanita. Film ini adalah sebuah pesan dan berusaha untuk menyampaikannya kepada penggemar film horor, terutama pria. Jika kalian punya opsi sendiri tentang film ini, silahkan coret-coret di kolom komentar. Saya mengatasnamakan Kampung Film, pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya.